Shalom, kembali lagi di channel Kampus Sukacita bersama saya Yeni Kapisa, mahasiswa STFT GKI Ishak Samuel Keine. Pada hari ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami dapat mengerti dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Judul perikop, duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar hal itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, seperti kebanyakan orang pada masa kini, para murid Yesus juga mengikuti Yesus dengan harapan bahwa mereka akan mendapat kehormatan dan kemuliaan. Lalu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, siapakah mereka untuk tetap mengikuti Yesus? Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami kesedihan yang amat dalam setelah kematiannya, pada saat yang sama, orang-orang yang telah menyalibkan Yesus justru akan bersukacita karena kematiannya. Hari kematian Yesus Kristus sebagai hari kemenangan bagi mereka, namun kesedihan para murid tidak akan lama. Duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, banyak orang mengharapkan sukacita, tetapi tidak ingin mengalami duka cita dulu untuk memperoleh sukacita itu. Namun jika sukacita yang dimaksud Yesus adalah duka cita yang ditransformasi Allah menjadi sukacita, maka murid Kristus harus menanggung duka cita dulu, baru mereka mengalami sukacita. Seperti contoh seorang ibu yang akan melahirkan, ia harus menanggung rasa sakit dahulu. Setelah melahirkan, ia akan bersukacita setelah ia melihat anaknya telah lahir dan menggendong anaknya. Seperti itulah derita dan kesedihan dalam hidup murid-murid Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sukacita kita sebagai orang Kristen bukan ditemukan dalam segala sesuatu yang kita inginkan. Seharusnya kita bersukacita karena kita membutuhkan Allah dan mengalami bagaimana hidup kita dipuaskan oleh Dia. Sukacita semacam itu adalah sukacita yang kekal, yang hanya dapat kita miliki bila kita berpaut pada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang begitu indah di mana kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca dan kami renungkan, kami dapat mengerti dan melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.